Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Dewan juri yang terhormat serta teman-temanku yang solih solihah yang selalu dirahmati Allah, saya Kaila Putri Aulia dari SMP Islam Az-Zahra Bandar Lampung. Perkenankan saya menyampaikan tausiah yang berjudul Pemuda Muslim Indonesia, The Gold Generation of Muslim. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah, Rabb semesta alam, yang hanya atas izin dan perkenannya kita dapat berada di sini dalam keadaan sehat lahir dan batin, serta mendapat limpahan nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita panjatkan kepada suri tauladan sepanjang masa, manusia terbaik di muka bumi, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dan dikelompokkan ke dalam kelompok umatnya. Amin amin Allahumma amin. Dewan juri yang terhormat serta teman-temanku yang solih solihah, sejak dahulu hingga sekarang, pemuda menjadi unsur penting dalam kemajuan sebuah peradaban. Dalam Islam, pemuda diposisikan di posisi yang mulia. Al-Quran menyebutkan tentang pemuda di banyak tempat. Allah Ta'ala berfirman, qalu sami'na fatay yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Surah Al-Anbiya ayat 60. Dari seorang Ibrahim kita belajar bahwa pemuda dengan segala jiwa kritisnya, idealismenya, kecerdasan dan kecakapan berfikirnya dapat mengawali sebuah perubahan. Seperti halnya kita lihat sirah Nabi Ibrahim, sejak kecil beliau sudah berani bertanya, bercakap, bahkan berdebat dengan lingkungannya demi mempertanyakan hal yang menurutnya tidak logis untuk disembah. Kisah beliau terekam indah dalam kitab suci umat Islam. Kita juga ingat kisah para pemuda Ashabul Kahfi yang tergolong pengikut Nabi Isa. Mereka adalah pemuda-pemuda yang menolak kembali ajaran agama nenek moyang mereka, menolak menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Mereka bermufakat mengasingkan diri dari masyarakat dan berlindung di sebuah gua. Jumlah mereka relatif sedikit, yakni hanya 7 orang di antara banyaknya penyembah berhala. Dalam satu riwayat, sahabat Abdullah bin Abbas pernah berkata, tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan pemuda, dan tidaklah Allah memberi ilmu seorang alim melainkan di waktu mudanya. Ada banyak sekali sirah yang menjelaskan bahwa para nabi diutus dan diturunkan oleh Allah kenabiannya di saat usia mereka masih muda. Belum lagi deretan nama besar seperti Muhammad Al-Fatih, Zaid bin Sabit, dan tentunya Usama bin Zaid, yang karena keberaniannya, jiwa pemimpinannya yang kuat, dan kecerdasan ingatannya, Islam mampu tegak dan kokoh berdiri saat diguncang oleh banyaknya ujian. Pemuda di Indonesia, izinkan saya berucap, bangkitlah, bangkitlah dari tidur kita, tidur dan mimpi yang melenakan yang membuat kita terpesona dengan dunia. Izinkan saya mengucap kalimat besar ulama Syekh Abdul Aziz bin Ba'as pernah berkata, pemuda di setiap umatnya adalah tulang punggung yang membentuk komponen pergerakan, karena mereka memiliki kekuatan produktif dan kontribusi yang terus-menerus. Dan pada umumnya,
tidaklah suatu umat akan runtuh. Tidaklah suatu umat akan runtuh karena masih ada pundak para pemuda yang mempunyai kepedulian dan semangat yang membara. Kita dititipkan oleh agama ini, oleh bangsa ini, oleh negara ini, kewajiban yang besar menjaga kejayaan Islam di bumi Indonesia. Zaman now, kita patut bersyukur karena keramahan, kecanggihan, dan kemajuan teknologi yang membantu setiap manusia. Hendaknya kemajuan teknologi yang menegakkan amunisi para pemuda dalam menegakkan kejayaan Islam, bukan sebaliknya. Tanya hati ini lekat-lekat, apakah medsosmu sudah kau gunakan di jalan Allah? Apakah wifi-mu kau gunakan demi kebaikan agamamu? Apakah teknologi yang kau kuasai menghantarkan kau mendekat kepada Allah? Atau justru sebaliknya? Pemuda zaman now harus menjadi penggerak perubahan. Pastikan bahwa Islam tidak akan runtuh sepanjang nafas kita berderu. Di tangan para pemuda lah masa depan Islam dititipkan. Sekian dari saya. Semoga Allah menjaga kita dari segala mara bahaya. Salam semangat. Salam menebar kebaikan dan tetap istiqomah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.